Streaming short series RCTI Plus gratis. Kan belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi baik dari penggugat maupun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap benar tidaknya bahwa gugatan itu sudah dicabut. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalaupun itu sudah dicabut, ya kami beranggapan pertama bahwa memang ya sudah ada kesadaran ini bukan merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan, tetapi adalah merupakan sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Nah, yang kedua, ya seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan, sebenarnya penting bagi kami untuk mengetahui apa sebenarnya terobosan hukum, ilmu-ilmu yang baru yang dimiliki oleh kuasa hukum penggugat sehingga kemudian berani mengajukan gugatan non prestasi tanpa memenuhi unsur sebagaimana 1866 KUH Perdata, 1320, 1238, 1239 KUH Perdata. Kami juga menginginkan sebenarnya ini berlangsung gitu. Tetapi ya sudahlah. Kalau itu memang keputusannya, pada prinsipnya kami sangat kecewa. Seperti itu. Pak, berarti bisa disimpulkan apa berpikir kalau dicabut laporannya itu karena kurang bukti atau seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai pencabutan gugatan oleh penggugat, kami sangat kecewa sebenarnya. Kenapa kami kecewa? Pertama, itu pencabutannya tidak melalui mekanisme. Harusnya nanti pada waktu sidang di pengadilan, di hadapan majelis hakim itu dinyatakan dicabut. Jadi sahnya di situ. Saat ini kan sudah digaungkan di mana-mana di media massa bahwa sudah dilakukan pencabutan atas gugatan. Ini kan menghina pengadilan namanya sebenarnya. Harusnya mekanismenya harus melalui pengadilan. Ini digugat melalui pengadilan. Dicabut jangan di media massa. Itu yang pertama, kami kecewa. Kedua, kami sebenarnya sangat berharap adanya, mau tahu apa sih sebenarnya gugatan dia ini sebenarnya. Kenapa? Begitu yakin dan percayanya mereka untuk memenangkan gugatan ini. Baik itu yang 4M maupun 100M. Sehingga menjadi luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Tapi ternyata itu dicabut. Sebenarnya kami kecewanya di situ. Kami mau tahu di mana sih terobosan hukum yang dilakukannya. Karena kalau semua begitu yakin ya berarti ada terobosan hukum. Karena sesuai mekanisme hukum tidak ada gugatan ini. Tidak punya landasan hukum. Ini gugatan halusinasi. Tapi ternyata dia lakukan gugatan. Dicabut. Kami contohkan. Ibarat seorang dua manusia yang lagi bercinta. Lagi sayang-sayangnya sama saling sayang menyayangin. Tiba-tiba ditinggalkan. Memang sangat menyedihkan. Dan menyesakkan. Sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pihak yang ditinggalkan. Itu aja mungkin. Ya, jadi kalau saya kurang percaya ini sama penggugat ini. Ngomong di media mencabut. Saya kurang percaya. Sebelum mencabut di sidang resmi pengadilan, ini nggak bisa dipercaya. Bisa jadi nanti apa yang dikatakan di media tidak dilaksanakan di sidang pengadilan. Jadi nanti kita tunggu sidang hari Senin tanggal 21 jam 10. Kalau memang dia cabut di sana, baru kita bisa percaya. Ini penggugat ini kan ngomongnya kemana-mana. Ya, selama ini kan sudah media sudah tahu. Semuanya ngomong sampai akhirnya timbul ahli-ahli hukum mendukung gugatan prestasinya. Dicabut begitu aja. Apa itu ahli hukum yang mendukung nggak malu itu? Dicabut gugatannya begitu aja. Ya, jadi saya percaya kalau memang sudah dicabut di depan dalam persidangan baru bisa kita percaya. Dan juga memang seperti rekan-rekan tadi mengatakan bahwa memang gugatan ini nggak berkualitas. Jadi kalau nggak dicabut juga ya memang akan malu di pengadilan. Kalau dicabut kan masih lebih elegan gitu ya, eleganti ya.
Tapi kalau diputus oleh hakim nanti mereka kalah, alangkah memalukan. Jadi kemungkinan besarnya adalah pencabutan ini tujuannya ke sana. Ya. Dan juga ini mempengaruhi faktor pidananya. Ya, kalau dicabut nanti pidananya dikatakan dia itu menyesali perbuatannya. Ya. Tapi kalau tidak dicabut, ini akan memberatkan hukumannya. Mengulangi meminta uang Dr. Reja 4 miliar. Jadi hukumannya bisa double itu. Karena mengulangi perbuatannya minta uang 4 miliar. Mungkin teman yang lain nambahkan. Jadi bisa dibilang maju kena, mundur kena ya. Maju kena. Kayak film Warkop loh. Iya, jadi kalau dia nggak cabut, ya memberatkan. 2 kali meminta 4 M, ya. Tambah 100 M. Tambah 100 M. Tapi kalau dicabut, ya minimal hakim melihat ada itikat baik, menyesali perbuatannya. Walaupun yang disesali itu yang gugatannya, yang pemerasannya belum disesalin itu. Iya. Pak Jul, silakan. Intinya ya, kami sebagai penasihat hukum dari Dr. Reja itu sangat kecewa sekali dicabutnya gugatan ini. Karena apa? Sebenarnya seperti dijelaskan teman-teman tadi dari tim ingin tahu terobosan hukum dan ingin tahu apa yang dimuatkan. Tapi bagi saya sebenarnya berharap sekali ini pada tanggal 21 Juli penasihat hukum Nikita Mirjani itu menjelaskan kenapa dia cabut. Padahal dia punya dalil yang bisa berharap bahwa dia akan menggugat melalui nilai 100 M tadi. Tapi kami berharap Bang Fahmi tolong sampaikan kepada masyarakat, netizen sebagai edukasi. Alasan pencabutan itu benar-benar hati nurani yang mencabut dalam gugatan ini. Karena kalau soal pembuktian semua tahu dengan kurangnya bukti maka bisa mencabut. Dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa mencabut. Tapi itu fakta-fakta yang umum semua juga tahu, nggak usah kuliah, nggak usah belajar pun tahu. Tapi Bang Fahmi tolong sampaikan apa alasan sehingga kami nanti bisa memberi tanggapan pada tanggal 21 Juli bahwa apa yang disampaikan itu, dalil-dalil yang dikemukakan itu bisa diterima semua masyarakat, khususnya netizen yang berharap bahwa perkara ini dilanjutkan sampai pokok perkara dan sampai keputusan. Jadi itu sekali lagi kami sangat kecewa. Lanjut. Tapi Pak Ami bilang katanya dan menegaskan tidak ada alasan lain dalam pencabutan laporan ini, dia hanya ingin fokus ke proses pidananya saja sekarang gitu. Karena kemarin kan katanya berjalannya beriringan nih uang prestasi sama pidana, katanya sekarang dengan dicabutnya uang prestasi dia pengen fokus ke pidana aja gitu. Gimana tanggapannya Bang? Sebenarnya itu bisa-bisa saja, baik pidananya jalan, perdatanya jalan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi seperti apa yang telah kami sampaikan dahulu, Bang Fahmi supaya fokus dulu pidananya ini. Kasihan terdakwa ini. Karena kalau dia membuat gugatan segala macam, melapor polisi dengan kasus-kasus yang nggak jelas, jadi dia nggak fokus. Memang itu disampaikan supaya fokus kepada pidana. Syukurlah bahwa dia kembali ke jalan yang benar untuk membela kliennya. Karena kasihan klien ini. Kalau dia nggak fokus menangani kasus pidana ini, luar biasa ancaman hukumannya. Makanya fokus. Itu. Jadi begini, menanggapi itu kan sebenarnya dari tadi kami ini kan multi tafsir ya. Karena kenapa kami multi tafsir? Memang karena gugatannya ini kan tafsirnya multi juga gitu. Satu, ada yang menyatakan bahwa itu pemberatan kalau tidak dicabut. Kemudian kalau dicabut itu meringankan. Kemudian beliau tadi menyampaikan konsentrasi, tetapi beliau menyampaikan sangat kecewa. Nah ini adalah satu tanggapan-tanggapan kami yang merupakan representatif sikap yang menunjukkan ini gugatan ini amburadul, abus keliber seperti itu. Jadi kalau dipertanyakan kepada kami, sikap yang jelas adalah bahwa sebenarnya
gugatan wan prestasi yang dilakukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dari awal ini hanya mencari-cari persoalan. Tapi kemudian ketika dia sadar bahwa ini tidak akan menguatkan pembelaan dalam proses pidana, ini kan hanya mencari juga persoalan dan alasan yang baru lagi. Seperti itu. Tapi tambahan sedikit, pada waktu perubahan pasal 368 ke 369, kami kan dipaksa harus minta maaf. Ya, dipaksa kami minta maaf 7 kali 24 jam, 5 kali 24 jam. Nah, ini kembali kami kembalikan kata-kata kuasa penggugat, dia harus minta maaf. Dalam tempo 10 kali 24 jam, dia harus minta maaf sama kami. Kenapa? Mencabut gugatan. Karena ini mengecewakan kami. Itu mungkin tambahannya. Ya, masalah kecewa ini betul. Jadi tanggal 21 hari Senin kan akan sidang ya. Kalau sampai nanti itu penggugat mencabut, kami akan mengajukan keberatan dengan alasan komedi ini jangan cepat berlalu. Itu permintaan kami kepada Fahmi Bahmid. Lagi, Pak Jul, close statement, cukup? Enggak, ini Dr. Reza, tanggapannya seperti apa dengan pencabutan laporan dan kenapa belum kasih statement ke media, Bang, Dr. Reza, Bang? Baik, jadi sebenarnya tadi pagi klien kami Dr. Reza yang pertama sekali yang memberitahukan kepada kami bahwa adanya pencabutan gugatan oleh kuasa hukum terdakwa Nikita Mirzani, tetapi pemberitahuan pencabutannya kan melalui media. Kemudian klien kami itu menyampaikan kepada kami secara humor, Bang, itu gugatannya dicabut oleh kuasa hukum si Nikita Mirzani. Nah, ternyata abang dan tim wan prestasi dong, dia bilang begitu. Lah, kami kan terkejut. Kenapa, Dok? Lah kan abang bilang dari awal bahwa setelah sidang mediasi lanjut kepada pembacaan gugatan, kemudian lanjut dalam jawab menjawab, lalu kemudian pembuktian dan kesimpulan. Ternyata kan nggak begitu, Bang. Berarti abang melakukan wan prestasi terhadap apa yang abang sampaikan. Dia bilang sambil tertawa. Artinya apa? Bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu tentang edukasi hukum yang sesat terhadap perjanjian lisan yang sebenarnya tidak boleh dibuatkan menjadi gugatan wan prestasi. Nah, jadi pada awalnya sejak gugatan wan prestasi ini disampaikan, klien kami ini kan sebenarnya tahu ini tidak bisa dilanjutkan. Tetapi dengan dia tadi mengetahuinya melalui media, dia sampaikan dengan secara tertawa dan humor, awas nanti ke abang dan tim akan saya gugat wan prestasi karena sudah berjanji secara lisan dan tidak menepati, dia bilang begitu. Tapi kalau secara ada Dr. Reza kenapa belum kasih statement media secara langsung, Bang? Dia selalu diwakili sama kuasa hukumnya gitu. Nah, itu dia. Jadi ya sebentar. Itulah yang perlu kami pertegaskan bahwa klien kami ini kan sebenarnya taat dan ajas kepada kuasa yang diberikannya. Ya. Kuasa khususnya adalah untuk kami melakukan, mewakilkan, kemudian berbicara di luar pengadilan seperti ini. Itu sudah dikuasakan kepada kami. Jadi kami pikir cukup di kami. Kalau kemudian nanti kami memerlukan klien kami untuk berbicara, menerangkan lebih lanjut tentang hal yang belum kami ketahui, kami akan hadirkan. Seperti itu. Silakan, Opung Robert. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ini kan pencabutan gugatan melalui media, ya. Artinya kita belum tahu betul apa tidak ini pencabutan, ya. Dan juga seperti sampaikan tadi rekan kami Julianus, kami masih resmi sebagai kuasa hukumnya sampai dengan selesainya perkara ini. Tapi kalau nanti hari Senin memang sah dicabut dan hakim menyatakan gugatan sudah selesai, ya, kasus ditutup, berarti kan fungsi kami sebagai kuasa hukum yang disebutkan tadi itu kan sudah selesai. Nah, sejak itu juga Dr. Reza kan sudah punya kepastian hukum bahwa kasus ini sudah ditutup. Mungkin dia akan menyampaikan sesuatu setelah itu. Tapi sekarang masih polemik media ini kita belum jelas ini. Nanti dia kasih pendapat
segala macam ternyata nggak jadi dicabut Senin. Kan dia malu. Kalau kami memang dia bisa bercanda, jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi Dr. Reja itu klien kami, memang setelah memberikan kuasa kepada kami, dia percaya penuh kepada kuasanya. Dan semua saran-saran kami dapat diterimanya. Jadi saling memahami kami antara kuasa hukum dan pemberi kuasa. Beda dengan pihak lawan, semuanya jadi aneh gitu. Kalau kami lihat, seakan-akan pemberi kuasa yang mengatur semuanya. Bahkan sampai mencabut juga, tanpa ada hujan, tanpa ada badai, tiba-tiba sesuai dengan amanah, maka gugatan dicabut. Kami juga kaget. Sekitar jam 11 kami tahu mungkin. Jam 11 setengah 12 tadi malam, kami kaget. Kok sudah dicabut? Harusnya kan dicabut itu di hadapan hakim majelis yang menyidangkan nanti tanggal 21. Kok tiba-tiba di media massa? Ini pengadilan sudah pengadilan media jadinya. Pengadilan itu di persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di media gitu loh. Itu ada etikanya itu. Jadi seakan-akan ini kan mengecilkan wewenang hakim dengan adanya pencabutan di media. Harusnya penyampaian itu setelah disampaikan di pengadilan nantinya di hadapan majelis hakim baru diberitakan di media massa. Itu yang benar, itu yang baik. Itu aja. Ada juga.